Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Podcast TV Show, TV Muhammadiyah ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Ini buat pemirsa TV yang baru bergabung. Hari ini kita ngobrolin apa sih? Jadi hari ini tuh saya sudah bersama dengan Mbak Lia. Mbak Lia ini adalah salah satu foundernya, pendiri dari komunitas Mamata, di mana di dalamnya itu ternyata banyak banget kegiatan-kegiatan seru, nggak cuma sekedar komunitas untuk orang tua, tapi juga untuk anak, bahkan untuk mereka-mereka yang belum menikah tapi pengen tahu seputar tentang kegiatan parenting seperti apa itu juga bisa ada di dalamnya. Nah, tadi di awal itu aku udah bertanya nih, sebenarnya tadi ternyata itu berawal dari keresahan, bagaimana cara mendidik anak dengan baik, pola asuh anak yang baik, sampai akhirnya tercetuslah Mamata ini lahir. Tapi ada kegiatan yang kece banget, khususnya ini untuk anak-anak, namanya Semesta Kumbo, Semesta Kumpul Bocah. Berisi dari di mana anak-anak itu benar-benar seperti bekerja menjadi seorang reporter dan produser, bahkan bisa sampai wawancara, bisa sampai ngedesain dan segala macamnya. Aku tuh patut apresiasi. Aduh, berbangga hati sekali dengan kegiatan seperti itu. Yang aku mau tanya lagi, ini tiba-tiba kalau tadi udah anak-anak udah kita bahas. Nah, sekarang yang belum menikah, kenapa ya? Aku jadi bingung. Ini mereka-mereka yang belum menikah sebenarnya pengen belajar, pengen tahu apa nih kalau di Mamata ini? Ruang belajar seperti apa yang akan mereka dapat gitu? Jadi gini, kalau di Mamata itu kegiatan-kegiatannya biasanya kalau misalnya kita udah selesai ikutan kelas, kita tuh ada grup WhatsApp yang bisa mereka ikuti. Nah, di grup WhatsApp itu isinya semacam kita keluar main lah ya kalau di sekolah. Kayak pendalaman materi, belajar kelompok sama teman-teman yang udah saling belajar, tapi nggak ada gurunya gitu. Jadi biasanya kalau di grup WhatsApp itu apa yang tadi kita nggak ngerti di kelas, di pelajaran itu kita bahas nih gitu. Nah, karena di kelas itu lebih banyak apa ya, lebih banyak ibu-ibu, lebih banyak yang udah nikah, jadinya pembahasan atau pertanyaan dari teman-teman saling belajarnya itu lebih banyak bicara soal anak. Padahal secara umum materi yang kita pelajari biasanya berhubungan sama dunia perilaku, sama ilmu perilaku gitu kan. Secara umum bagaimana kita menjadi orang yang dewasa mental, nggak cuma jadi orang gede aja, bagaimana kita nggak adu menang dan lain sebagainya yang bisa diterapkan di apa ya, di dunia kerja, di dunia sosial atau pertemanan gitu. Nah, jadinya teman-teman yang single ini tadi merasa kayaknya kita perlu deh bikin satu ruang yang bisa ngobrolin hal-hal yang konteksnya nggak soal anak-anak aja, tapi bicara soal keseharian, bicara gimana caranya, kan kalau yang barengan sama ibu-ibu nih, ngomongnya kan mertua mau datang, terus gue kesel banget, capek banget nih pasti, harus gimana misalnya gitu. Nah tapi kan teman-teman yang single itu lebih kepengen, aduh bos gue ngebetein banget gitu. Itu gimana caranya supaya urusannya gue masih nyaman di kantor padahal punya bos yang kayak gitu. Nah bahasan-bahasan kayak gitu jadi tenggelam karena adanya bahasan yang urusannya sama rumah tangga tuh lebih gede, makanya kemudian ayo kita yang single bikin bareng aja yuk kak, jadinya bikinlah itu obrolannya jadi seputar gimana kalau misalnya cari pacar gitu, gimana caranya kalau pengen baik-baik sama rekan kerja yang nyebelin, gimana caranya kalau punya bos yang ngeselin tapi ya ada terus dia lah ya di kantor, nggak mungkin kita musnahkan gitu-gitu. Jadi bicara lebih ke urusan interaksi sosial dengan rekan-rekan di tempat kerja atau juga di pertemanan. Oke, jadi sebenarnya berdasarkan obrolan-obrolan ringan, tapi keseharian gitu ya. Tapi jadinya seru sih yang kayak gitu-gitu emang harus dibahas gitu kan. Yang justru orang ngerasanya itu abai, tapi ternyata pas dibahas, oh iya jadi penting juga gitu untuk diobrolin, untuk menemukan solusinya minimal. Benar-benar, karena kan sebenarnya segala sesuatu itu kan pasti hubungannya sama perilaku kan, makanya jadi dan itu tadi apa namanya, teman-teman merasa kayaknya yang perlu belajar diri sendiri dulu deh gitu. Jadi mereka pengen deh belajar ini
lebih dalam lagi, tapi nggak barengan sama teman-teman yang udah menikah dan punya fokus yang agak beda gitu. Nah, karena teman-teman yang single ini apa ya, baru mulai belajar, jadi akhirnya kami tuh punya satu guru yang mengikat kami semua sebenarnya. Ada satu guru, ada seorang psikolog yang biasanya memang jadi tempat curhat kami, tempat cari kamus gitu ya, cari kamus tuh cari nanya-nanya lah pendapat gimana kalau misalnya menghadapi situasi ini dan itu. Nah, kalau di grup yang tadi di Mamata, nama grup WhatsApp-nya itu Buka Hati. Nah, kalau di grup Buka Hati itu kita udah kayak kelas bermain doang, uh, apa uh, waktunya keluar main gitu. Tapi kalau di single zone itu akhirnya teman-teman itu merasa masih punya kebutuhan untuk bisa dibimbing sama guru ini gitu. Jadinya si om psikolog ini ada di grup itu dan mereka belajar bareng setiap hari. Oke, berarti sebenarnya waktu belajarnya itu memang nggak ditentukan ya. Tadi kan Kalia bilang ini tuh belajarnya setiap hari. Terus kalau yang anak-anak tuh tadi ada. Berarti ini kita bisa curhatnya kapan aja atau gimana? Ya. Kalau curhatnya bisa kapan aja. Kalau yang belajar ditentukan itu biasanya per topik. Kalau misalnya kita topik tertentu gitu, atau ngebahas perilaku tapi dari film gitu kan. Misalnya ngebahas perilaku dari film. Belakangan nih lagi sering nonton drama Korea nih kami semua, jadi bahas dari It's Okay Not to Be Okay misalnya gitu, atau bahas dari gitu gitu sih. Bahas ya. Oke. Nah ini kalau misalnya kita mau jadi anggota, itu gimana caranya? Boleh nggak sih? Atau ada syarat khusus kah untuk kita menjadi anggota di sana atau seperti apa? Sebenarnya syarat khusus sih nggak ada, Kak. Biasanya kalau kita habis ngadain kelas yang dibuka secara umum, itu biasanya diumumkan di Instagram di @mamatita.project, atau misalnya kalau teman-teman single zone tuh di @singlezone_. Nah itu setelah kelas biasanya bisa ikutan, bisa gabung. Untuk yang single zone, kalau mau belajar sih boleh-boleh aja DM langsung ke Instagram. Tapi kalau mau ikut yang mau ikut yang ikutan istirahat, belajar kelompok bareng di yang Mamata, itu tadi biasanya ikutan kelasnya dulu. Kenapa kok ikutan kelasnya dulu? Supaya kita punya satu frekuensi sih sebenarnya, Kak. Karena biasanya kalau kita udah ketemu di kelas, bahasa-bahasa yang biasanya kita pakai di kelas itu juga yang kita pakai pada saat kita bermain dan ngobrol di ruang WhatsApp itu. Nama ruang WhatsApp-nya Buka Hati, Buka Hati itu. Dan lagi Buka Hati itu karena udah saling kenal di kelas walaupun online, kita jadi udah saling kenal. Biasanya kita tuh jadi punya kayak secret room, ruang curhat tapi nggak dihijab dan nggak dikasih nggak dikasih saran dan bukan buat konsultasi gitu, Kak. Jadi kita tuh punya namanya Buka Ruang. Buka Ruang itu adanya di Zoom, siapapun anggota Buka Hati boleh ikutan cerita-cerita gitu. Lagi kesel sama siapa atau lagi pengen meluapkan emosi tentang apa, teman-teman yang lain biasanya mendengarkan sambil sambil ikutan belajar dari cerita dia. Itu sih lebih untuk menyamakan frekuensi aja kalau yang di Mamata gitu. Tapi kalau di single zone sih bisa langsung DM aja ke teman-teman di single zone, di @singlezone_, bisa gabung di Telegram. Oke, berarti aku gabung deh lo langsung kayak gitu. Iya, jadi langsung pengen gabung gitu. Tapi gini, kegiatan-kegiatan kan kalau misalnya mungkin sekarang agak susah nih untuk ketemu. Sebelumnya itu ada pertemuan yang reguler gitu nggak sih? Misalnya kayak ketemu seminggu sekali atau sebulan sekali atau seperti apa gitu? Kalau bentuknya reguler nggak ada, tapi sebelum pandemi itu kelas-kelas kita offline. Jadi ketemuannya kebanyakan di Jakarta Selatan dan di Tangerang Selatan sih, karena banyak di antara kami rumahnya daerah situ. Jadi biasanya kegiatannya adanya di situ, di Jaksel sama di Tangsel. Ketemuan tuh misalnya bentuknya piknik bareng keluarga gitu,
atau misalnya praktikum how to handle kids gitu. Ntar kita ketemuan, terus nanti ngobrol, dibahas sama psikolognya, kalau ini cara handle-nya gimana, kalau ini menanganinya seperti apa, gitu-gitu sih. Oke, ini ngomongin tentang psikolog. Ini psikolognya itu memang ada di kelas, di tiap-tiap kelas yang tadi dirimu bilang, atau memang cuma ada di kelas yang mama tanya aja, yang sama si single zone itu aja, atau seperti apa nih? Sebenarnya kalau mau dibilang, psikolog yang aku sebut-sebut dari tadi itu adalah orang yang mempersatukan kami semua di grup-grup belajar ini sih. Namanya Om Aprilianto. Jadi Om psikolog ini yang dari awal sekali itu ngajarin kami ilmu perilaku dan membuat kami yang belajar itu merasa cukup mudah menjadi orang tua gitu dengan tips dan trik yang disampaikan oleh Om, kami tuh memanggilnya Om Toge, dari Om Toge ini gitu. Jadi karena kami merasa chemistry-nya dapat dan Om Toge juga bisa di reach kapan aja, bisa belajar bareng kami kapan aja. Jadinya biasanya Om Toge yang nemenin kami belajar ini itu. Gitu apa namanya, dari Om Toge itu ibu-ibu yang gabung di Mamata ini kemudian mendapatkan apa ya, cara yang mudah, rumusan yang mudah untuk bisa ngurusin anaknya dengan bebas tantrum misalnya gitu. Dan kami semua tuh merasakan kenyamanannya karena itulah kami bergabung bersama, gitulah kira-kira. Gitu. Oke, baiklah. Nanti kita bakalan ngobrol lagi tentang kegiatan di tahun 2021 ini kira-kira ada apa aja. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show, TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya.